Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nike Ikan Nuzula. Saya salah satu dosen program studi ilmu kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada hari ini, izinkan saya memaparkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Fisika Garam. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen angkatan pertama di tahun 2024. Video ini merupakan bukti dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT saya pada bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah Fisika Garam yang meliputi DAA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dimana yang pertama yaitu tentang deskripsi dari mata kuliah Fisika Garam tersebut. Mata kuliah Fisika Garam merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi ilmu kelautan dengan kode mata kuliah KLU 3310, dimana mata kuliah garam ini untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. 1 SKS praktikum dan 2 SKS teori. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam konsentrasi bidang garam. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang sifat fisika garam dan karakteristik kualitas dan kuantitas dari garam. Kemudian, mahasiswa juga belajar tentang dasar-dasar instrumentasi dalam mengukur parameter dari produksi garam di 3 aspek, yaitu tanah, air, dan udara. Kemudian kemampuan yang dihasilkan atau diharapkan pada mata kuliah ini, Fisika Garam ini, mengacu pada CPL umum dan juga CPL dari program studi yang dibebankan pada mahkota kuliah, yaitu mahasiswa harapannya mampu menguasai teori dan konsep tentang fisika garam dan dapat menerapkan dasar-dasar instrumentasi bidang produksi garam dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta dengan sikap bertanggung jawab atas capaian hasil kerja sendiri maupun kelompok. Kemudian ada 7 sub CPNK pada mata kuliah Fisika Garam ini. Kemudian yang poin kedua, yang poin ketiga yaitu materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran pada mata kuliah Fisika Garam ini yang pertama yaitu sifat fisika garam, kemudian yang kedua adalah karakteristik garam secara kuantitatif dan kualitatif, proses produksi garam, kondisi lingkungan fisika pada tanah yang meliputi tekstur, warna, struktur, tipe, warna, dan pori. Kemudian kondisi lingkungan fisika pada air bahan baku, air garam, dan air limbah yang dihasilkan dari proses produksi garam itu meliputi terkait aspek suhu, densitas, daya serap panas, tekanan permukaan. Kemudian kondisi lingkungan fisika pada cahaya meliputi aspek intensitas, panjang gelombang, kemudian kondisi lingkungan fisika pada udara yaitu suhu udara, kelembaban, tekanan uap, kecepatan penguapan, kecepatan angin dan arah, serta daya pindah uap. Nah, proses laju penguapan dan proses laju pengendapan pada produksi garam secara fisika.
Kemudian referensi yang digunakan untuk mendukung dari materi pembelajaran tersebut itu diambil dari beberapa buku ajar dan juga jurnal nasional dan internasional. Kemudian ada salah satu bahan ajar yang digunakan untuk mata kuliah fisika garam, yaitu modul produksi dan operasi proses produksi garam yang kita terbitkan dengan kerjasama dengan KKP. Kemudian untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dilakukan secara luring 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan adalah pertemuan tatap muka, kemudian 2 pertemuan adalah asesmen UTS dan UAS. Nah, untuk proses pembelajaran lebih mengutamakan Student Learning Center, di mana SCL, dengan tujuan untuk mahasiswa mampu menguasai teori dan praktek tentang fisika garam dalam beberapa aspek secara bertanggung jawab, baik dilakukan secara mandiri maupun secara tim. Kemudian model pembelajaran dengan pendekatan SCL yang diterapkan pada mata kuliah fisika garam ini diantaranya yaitu cooperative learning, small group discussion, kemudian project based learning. Nah, project based learning ini merupakan salah satu metode yang ada pada indikator kinerja utama perguruan tinggi yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, PJBL atau project based learning ini pada mata kuliah fisika garam ini dituangkan pada modul PJBL fisika garam yang dilampirkan pada RPS mata kuliah. Kegiatan praktikum itu pada mata kuliah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan PJBL juga. Jadi serangkaian kegiatan pembelajaran yang PJBL ini memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah identifikasi kuantitas dan kualitas garam. Kedua, menganalisis aspek kondisi fisika pada tanah, air. Kemudian tahap ketiga adalah menganalisis aspek kondisi fisika pada udara dan cahaya. Kemudian di tahap terakhir itu adalah menghubungkan aspek-aspek kondisi lingkungan dengan laju penguapan dan laju pengendapan pada proses produksi garam secara fisika. Harapannya dengan menggunakan metode PJBL ini, mahasiswa dapat berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa. Untuk interaksi antara mahasiswa dan dosen tidak terbatas pada interaksi di dalam kelas saja, melalui tatap muka, melainkan juga bisa dilakukan dengan diskusi online dengan model komunikasi seperti grup WhatsApp, email, maupun melalui Google Classroom. Untuk sistem penilaian mata kuliah fisika garam ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu proyek 60%, kemudian tes 20%, dan penugasan 20%. Pada penilaian ini, project based learning mendominasi dalam tahap penilaian mata kuliah fisika garam dalam perkuliahan fisika garam menggunakan metode PJBL, sedangkan presentase tes dan penugasan digunakan untuk mengetahui aspek kognitif dari mahasiswa dalam memahami materi pada perkuliahan fisika garam. Proses penilaian ini juga dilengkapi dengan self-assessment yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk proses evaluasi kegiatan pembelajaran ketika UAS berlangsung. Akumulasi dari nilai tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk nilai huruf sesuai dengan pedoman aturan pembelajaran di Universitas Trunojoyo Madura, dan kemudian diupload di LMS UTM, yaitu Google Classroom. Transparansi dan proses sanggahan nilai mata kuliah fisika garam biasanya dilakukan selama 1 minggu pasca nilai akhir mata kuliah ini diupload di LMS UTM.
Selanjutnya akan ditampilkan salah satu pertemuan yang dapat dijadikan sebagai contoh pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah Fisika Garam, yaitu pada pertemuan kedua. Oke, ketemu lagi ya. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kedua Fisika Garam. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik. Sebelum kita mulai pertemuan yang kedua, kita flashback dulu pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kualitas dan kuantitas garam, di mana kualitas garam itu ada fisika, kimia ya, kemarin biologi. Kemudian di pertemuan kedua ini nanti kita akan menjelaskan, kami akan diskusi tentang proses produksi garam, di mana untuk capaiannya harapannya mahasiswa dapat memahami tentang proses produksi garam. Kemudian indikatornya ada 3, ketepatan menjelaskan proses produksi garam secara fisika. Kemudian yang kedua, macam-macam metode produksi garam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang proses produksi garam konsumsi. Seperti yang kita pahami pertemuan sebelumnya bahwa jenis garam kan ada 2 ya, garam konsumsi, garam industri. Nah ini nanti kita salah satu tentang proses produksi garam konsumsi. Nah metode pembelajarannya kita nanti adalah small group discussion. Jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nanti diskusinya terkait bagaimana proses produksi garam yang ada di dunia. Nah sebelumnya nanti saya akan menjelaskan beberapa metode proses produksi garam. Nanti selain itu kita diskusi masing-masing kelompok akan menyebutkan metode apa sih proses produksi garam yang ada di dunia, seperti itu. Paham ya? Oke. Kemudian kita lanjut di proses produksi garam. Sebenarnya intinya ada 4 yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, meja kristalisasinya. Kemudian yang kedua, tata kelola tanah. Kemudian yang ketiga, tata kelola air. Dan yang keempat, tata kelola panen. Nah, 4 aspek itu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan ketika mempelajari proses produksi garam. Kemudian apa saja sih tata kelola tanah? Di mana tata kelola tanah ini, jadi sebelum melakukan proses produksi garam, kita harus mempersiapkan tata kelola tanah. Jadi di tata kelola tanah itu ada yang namanya kesab bulu pertama, kesab bulu kedua, kemudian kesab bulu penghabisan. Yang terakhir yaitu adalah pemasangan biomembran. Nah, sebenarnya metode yang digunakan di petambak garam itu ada yang menggunakan biomembran, ada yang menggunakan langsung tanah. Nah, ini kenapa perlu kesab bulu pertama, kedua, kemudian penghabisan? Ini digunakan untuk memadatkan tanah. Ingat, ketika tanah itu padat sehingga porositasnya kecil apa besar? Kecil. Ketika kecil maka air tidak akan masuk ke dalam tanah. Nah, kurang dari 3 atau kurang dari 5 BE maka proses produksi garam itu akan lama. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ketika air bahan bakunya itu bisa sudah 2 atau 3 BE, maka proses produksi garamnya akan lebih singkat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kualitas air bahan bakunya. Ada limbahnya enggak? Jernih enggak? Kemudian ada kandungan mineral apa saja? Kan kalian kan waktu kimia garam sudah dijelaskan tuh. Air laut itu kandungannya apa saja sih? Ya kan sudah dijelaskan kan ya. Nah, ketika kandungan logam beratnya besar, itu juga nantinya akan mempengaruhi
kualitas dari garam yang dipanen. Sehingga tata kelola air ini harus memperhatikan air bahan bakunya. Curah hujan, kecepatan angin, sama yang terakhir adalah kelembapan. Jadi proses penguapan itu yang utama yaitu adalah adanya sinar matahari. Nah, ketika ada sinar matahari, maka ada proses penguapan. Tetapi ketika proses penguapan itu akan sempurna ketika ada yang namanya angin. Angin itu menggerakkan uap yang dihasilkan di proses penguapan itu tadi. Ketika tidak ada angin, maka uap itu akan jatuh lagi ke kolam, sehingga proses penguapannya tidak berjalan dengan baik. Jadi yang perlu diperhatikan sinar matahari, angin, kelembapan, curah hujan itu juga penting, suhu ruangan atau suhu udara itu juga sangat penting. Nah, kemudian ada yang namanya proses penguapan yang kedua. Proses penguapan kedua itu biasanya pH-nya dari 11 sampai 25. Kemudian baru dimasukkan di meja kristalisasi atau meja pengendapan. Nah, setelah di meja pengendapan, kristalisasi nanti menunggu dari konsentrasi 30. Nah, kenapa kok menunggu 30 BE? Kenapa kok nggak 28 sudah dipanen? Kenapa kok menunggu 30 BE? Ada yang bisa menjawab? Karena boleh. Karena meminimalisir keadaan. Oke. Ada lagi? Karena pada BE 25 itu masih ada zat pemotor yang belum mengendap. Jadi untuk di 30 derajat BE untuk zat pemotor itu sudah mengendap sempurna dan garam dapat mengkristal dengan kualitas yang lebih baik. Oke. Jadi kalau kalian masih ingat waktu kimia garam dijelaskan sebenarnya mineral apa saja sih yang mengendap di kadar BE tertentu. Nah, itu ketika di BE 29 sampai 30 itu adalah pengendapan NaCl yang paling optimal. Sehingga kalian garam itu apa sih? Kan NaCl kan ya. Jadi ketika BE 29 sampai 30 itu adalah kadar NaCl yang optimal itu bisa mengendap. Produksi garam. Jadi ada kolam 1 adalah bosom. Biasanya bosom ini sebisa mungkin dekat dengan sumber air bahan baku. Karena apa? Ketika sumber air bahan baku itu dekat langsung dengan laut, maka tidak ada zat-zat pengotor atau limbah yang mempengaruhi air bahan baku tadi. Ingat yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kualitas dari air bahan baku itu juga akan mempengaruhi kualitas garamnya. Kemudian masuk ke kolam evaporator 1, 2, kemudian kristalisasi. Nah, ini adalah beberapa alat yang digunakan untuk proses produksi garam. Atau mungkin yang rumahnya dekat petambak garam pasti sudah tidak asing dengan istilah-istilah ini. Ada isolator, baumeter untuk apa? Mengukur kadar pekatan air. Kemudian ada bulu, ada shortcut atau pengalir. Nah, ini juga adalah salah satu metode proses produksi, tetapi menggunakan metode tunnel. Jadi kalau tunnel itu dia menggunakan bantuan geomembran untuk menutupi masing-masing kolam. Kenapa kok pakai tunnel? Supaya produksinya bisa berlangsung sepanjang tahun. Oke, benar. Jadi supaya proses produksinya sepanjang tahun. Kenapa? Ingat tadi proses produksi kan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Sedangkan di Indonesia selain ada musim kemarau juga ada musim hujan. Ketika kita menggunakan tunnel, maka ketika hujan air yang sudah melewati proses penguapan tidak tercampur dengan air hujan lagi. Ketika tercampur oleh air hujan, maka kadar kepekatan akan turun lagi. Paham ya? Nah,
Metodenya sebenarnya sama, hampir sama dengan metode yang proses produksi garam sebelumnya. Tapi ini lebih lengkap karena memang lahan untuk tunnel itu biasanya lahannya yang cukup luas. Jadi ada pemasangan tunnel itu tadi. Proses produksi garam, jadi persiapan lahan pembuatan lahan produksi garam dengan menggunakan metode tunnel. Jadi ini lahannya diratakan dulu, yang tadi itu dikesap guluk dulu, dipadatkan karena untuk mengurangi porositas dari tanah tersebut. Kemudian ada pemasangan tunnelnya. Jadi di sini ada dua bentuk. Jadi ada bentuk prisma, kemudian ada bentuk tunnel. Kenapa disebut tunnel? Karena bentuknya dia setengah lingkaran. Nah, kalau yang satunya dia prisma. Kemudian ternyata setelah dilakukan analisa, ternyata yang paling optimal itu adalah dalam bentuk tunnel. Ketika dalam bentuk prisma itu nanti akan mempengaruhi dari anginnya. Kalau tunnel, jadi masih ada sirkulasi untuk angin bergerak di dalam itu lebih luas dibandingkan prisma. Memang ketika di lahan metode prisma, penutupnya pakai prisma, dia sinar mataharinya bisa terpusat, akan tetapi anginnya yang kurang. Jadi tadi selain sinar matahari, angin itu juga mempengaruhi proses penguapan itu tadi. Pergerakan uap air yang ada di dalam dari kolam tadi. Nah jadi ini proses cukup besar. Ini ada di Cirebon, salah satu lahan tambak garam di PT Antartika Karisma. Jadi yang ada di Cirebon. Jadi ini ada 1, 2, 3, di mana satu proses evaporasinya ada tiga kelompok, karena memang dia lahannya kan cukup luas ya, dan masing-masing ini nanti di A, B, C itu ada peruntukannya sendiri. Jadi ketika kadar BE-nya itu 10 sampai 18 itu CaSO4 yang cukup tinggi, sehingga selain dia memanfaatkan hasil NaCl-nya, dia juga memanfaatkan CaSO4, kemudian dia juga memanfaatkan bitennya. Jadi ada kolam biten untuk menyimpan jadi air limbah itu tadi. Ketika garam sudah dipanen, kemudian ada air limbah yang namanya biten, itu dia disimpan, kemudian diolah kembali lagi, dimanfaatkan menjadi produk yang lainnya, seperti itu. Oke, sampai sini kita masuk ke sesi diskusi. Jadi kita bagi 6 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Nanti masing-masing kelompok silahkan googling, silahkan mencari referensi kira-kira metode proses produksi garam selain yang sudah saya jelaskan ada apa saja sih. Masih banyak sebenarnya. Jadi nanti bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 tidak boleh ada yang sama. Paham ya? Waktu diskusi 15 menit cukup ya? Cukup kan, satu kelompok kan ada 6 sampai 5 orang ya. Oke, bisa dimulai sekarang, nanti 15 menit selesai. Silakan dimulai diskusi. Sudah 15 menit untuk diskusi, di mana ada di dalam ada aman ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah dapat ya. Perwakilan satu kelompok berapa? 5. Nomor 5. Dari hasil diskusi kami, kelompok kami akan menjelaskan tentang metode teknik ulir filter, yang dimana pada metode ini memanfaatkan kolam pemenian dengan penambahan beberapa
uliran yang berbentuk zigzag untuk mempercepat proses penguapan serta dapat memaksimalkan proses pengendapan pada zat pengotor, sehingga pada proses penguapan di meja kristalisasi akan terasa singkat karena pada saat di pemurnian itu tadi sudah mengalami proses penguliran seperti itu, Bu. Oke. Tadi saya tidak asing kata-kata filter ya. Iya. Nah, filter itu untuk apa? Nah, untuk filter sendiri itu dapat mengurangi beberapa pengotor yang ada di air baku, sehingga pada saat di proses kolam atau reservoir dia itu sudah bebas kontaminan seperti itu. Oke. Cukup menarik. Filter berarti pakai metode filter sama metode ulir ya? Iya. Ulir tadi di evaporator. Iya. Evaporasi. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Cukup menarik yang disampaikan oleh kelompok 5 terkait tadi metode proses produksi ulir menggunakan filtrasi juga ya, dimana filtrasi itu untuk mengurangi zat pengotor yang ada di air laut seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini, cukup menarik, sudah cukup jelas yang kita pelajari hari ini terkait proses produksi garam. Kemudian penilaiannya tadi ya, masing-masing kelompok, penilaian dari masing-masing kelompok, metode-metode yang dihasilkan juga sangat menarik. Tadi ada yang pakai tambang ya, ada yang pakai filtrasi ulir, ada yang menggunakan perebusan. Nah, itu memang macam-macam metode tadi itu memang sudah dilakukan baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, masing-masing metode itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi harapannya ada beberapa metode itu yang kalian pelajari, bisa kalian pelajari mana sih metode yang paling efektif, mana sih metode yang paling bagus digunakan untuk petambah garam sehingga kualitas sama kuantitas bisa meningkat seperti itu. Cukup sekian pertemuan kedua kuliah fisika garam ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah berkontribusi sehingga kemudian saya sampai di tahap ini. Utamanya kepada para pimpinan Universitas Sriwijaya Madura, kemudian para pimpinan Fakultas Pertanian dan bagian kepegawaian UTM yang sudah membantu saya selama ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menjadi bagian dari proses penilaian ini. Semoga ini menjadi awal untuk perbaikan dan pengembangan bidang Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya Madura sebagai alma mater kami tercinta. Sekian dan terima kasih.